Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Berjumpa kembali dengan saya Ma'ruf ya. Mungkin untuk kali ini saya akan sharing ke teman-teman mengenai makanan yang bagus ya, makanan yang baik untuk lambung ya. Dimana makanan ini yang sangat berpengaruh terhadap proses kesembuhan kita ya. Insya Allah makanan ini bisa membantu dalam proses kesembuhan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut video ini, mohon dukungannya agar channel ini semakin berkembang. Silahkan di like videonya, silahkan di komen, dan yang belum menekan tombol subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video baru, tentunya tentang asam lambung ya teman-teman ya. Karena channel ini diperuntukkan untuk buat mereka-mereka yang punya penyakit asam lambung, GERD, dan anxiety atau kecemasan yang berlebihan ya teman-teman ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama adalah bubur atau nasi ya teman-teman ya. Bubur atau nasi. Nah, bubur sama nasi itu beda teman-teman ya. Siapa sih orang yang harus mengkonsumsi bubur? Orang yang harus mengkonsumsi bubur adalah orang-orang yang masih sakit perutnya. Jadi misalkan teman-teman masih sakit perutnya, saya sarankan untuk mengkonsumsi bubur ya. Karena kenapa? Bubur ini teksturnya lembut, dia mudah dicerna. Jadi gak butuh asam lambung yang sangat tinggi untuk mencerna bubur ini ya. Jadi akan mengurangi rasa sakit atau sensasi yang ada di perut itu ya. Lain halnya dengan nasi. Kalau nasi saya saranin kalau udah nggak sakit lagi, teman-teman perutnya udah nggak sakit, saya saranin buburnya diganti dengan nasi, jangan bubur terus. Nanti badan teman-teman akan makin surut, makin kurus. Biasanya orang yang terkena asam lambung, GERD, dan anxiety itu rata-rata badannya kurus ya teman-teman. Seperti saya juga turun sekitar 13 sampai 14 kilo ya. Ketika saya masih konsumsi bubur, saya lihat timbangan berat badan semakin turun, akhirnya saya putuskan saya ganti dengan nasi ya. Bagaimana agar kita konsumsi nasi dengan aman ya? Jadi kita itu harus konsumsi nasi dalam porsi yang kecil teman-teman, jangan terlalu banyak dulu ya kalau masih awal-awal. Jadi kita bisa makan dikit-dikit tapi sering. Yang penting lambung kita nggak kosong, yang penting lambung kita terisi gitu ya. Jangan sampai terlalu kenyang, jangan nunggu lapar. Sebenarnya cara ini sudah dijelaskan, sudah dikasih tahu oleh Rasulullah ya. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang ya. Nah, yang kedua adalah oatmeal teman-teman ya. Ini juga selalu saya sediakan di rumah oatmeal. Biasanya saya konsumsi oatmeal itu ketika sarapan atau ketika nasi belum matang ya. Jadi daripada sarapannya telat, saya sarapannya pakai oatmeal teman-teman. Tentunya oatmeal ini nggak usah dikasih yang aneh-aneh, cukup dengan madu sedikit aja, yang penting ada rasanya. Karena oatmeal kan rasanya tawar ya teman-teman. Jadi kalau dimakan oatmealnya aja nggak enak, jadi harus dicampur. Biasanya pakai susu karena kita tidak disarankan pakai susu, tapi kalau pakai madu insya Allah aman ya. Karena saya juga dulu pakainya madu, tapi madunya juga nggak boleh terlalu banyak, madunya sedikit aja ya teman-teman ya. Karena oatmeal ini sangat baik untuk pencernaan ya, karena mengandung serat yang sangat tinggi, dan si oatmeal ini bisa menahan rasa lapar kita dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau dibandingin dengan nasi, kalau menurut saya lebih bagusan nasi gitu ya teman-teman daripada oatmeal ya gitu. Yang ketiga adalah sayuran teman-teman ya. Sayuran teman-teman. Tapi teman-teman nggak boleh sembarangan sayuran. Jadi ada beberapa sayuran juga yang tidak boleh dikonsumsi untuk kita penderita asam lambung ya teman-teman ya. Karena ada beberapa sayuran yang mengandung gas tinggi. Jadi teman-teman bisa memilih sayuran yang rendah gas ya teman-teman ya. Seperti kol. Sebenarnya kol ini boleh dikonsumsi kalau sudah dimasak. Kalau belum dimasak itu gasnya terlalu tinggi. Sebenarnya kol itu boleh,
asalkan udah dimasak ya. Karena saya juga dulu ternyata kalau konsumsi kol itu nggak apa-apa teman-teman ya. Saya tuh setiap hari tuh seperti kalau sayurannya itu kol, wortel, timun, kentang ya, bayam, sama labu-labuan itu. Biasanya saya sayurnya pakai itu teman-teman ya. Biasanya dimasak bening aja, sayur bening itu ya teman-teman ya. Sayur ini sangat dibutuhkan oleh badan kita, karena badan kita, lambung kita yang dibutuhkan adalah gizi ya teman-teman ya. Karena sayuran itu baik untuk pencernaan. Jadi sayuran adalah salah satu makanan yang bagus untuk lambung ya teman-teman ya. Nah yang keempat selain sayuran adalah buah-buahan ya, temannya sayur ini buah-buahan. Nah teman-teman juga tidak boleh memilih sembarangan buah teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah tahu buah yang tidak diperbolehkan untuk lambung ya, atau dapat memicu peningkatan produksi asam lambung ya teman-teman, seperti buah yang berasa asam, buah yang mengandung gas tinggi seperti durian ataupun nangka gitu, itu nggak boleh. Seperti jeruk yang terlalu asam juga nggak boleh ya teman-teman ya. Nah buah yang aman, sepengalaman saya ya, ini sangat membantu dalam proses kesembuhan. Yang pertama adalah alpukat teman-teman. Itu sangat aman, dan bahkan saya dulu itu setiap hari itu pasti minum jus alpukat kalau mau tidur itu ya teman-teman. Silahkan bisa dipraktikkan di rumahnya. Selain buah alpukat juga ada buah pepaya ya. Kalau buah pepaya ini nggak boleh terlalu banyak makanya, tapi kita butuh buah pepaya untuk mengambil vitamin C dari buah pepaya ini ya. Karena kita tidak bisa mengambil vitamin C dari jeruk, makanya kita bisa mengambil vitamin C-nya dari pepaya. Pepaya ini sangat bagus untuk pencernaan kita ya. Mas, apakah aman minum vitamin E? Mas, apakah aman makan pepaya? Aman insya Allah ya. Yang penting jangan terlalu banyak, karena saya juga dulu 2 minggu sekali konsumsi pepaya ya teman-teman ya. Selain pepaya juga ada pisang. Nah, pisang ini ada beberapa orang yang mengatakan tidak boleh buat penderita asam lambung. Tapi saya ternyata makan pisang pada saat parah-parahnya emang berefek teman-teman. Jadi langsung muntah. Tapi ketika sudah memasuki fase kesembuhan, pisang ini sangat membantu proses penyembuhan teman-teman ya. Jadi saya saranin teman-teman juga bisa mengkonsumsi pisang. Nah pisang ini biasanya saya pakainya pisang yang kecil, itu pisang muli yang murah, 6.000 itu dapat 1 kilo teman-teman ya pisang. Nah selain pisang juga saya konsumsi bengkuang teman-teman. Bengkuang juga aman untuk lambung ya. Yang penting ngunyahnya sampai lembut bengkuang ini ya, karena dia agak keras. Selain bengkuang ada juga melon dan apel. Melon dan apel ya, karena harganya kalau menurut saya itu mahal. Biasanya saya konsumsinya ketika kerja teman-teman. Jadi kalau kerja kan dikasih makan tuh di kantin. Nah kalau ada melon saya makan melon, adanya apel saya makan apel. Dan ternyata itu juga aman buat lambung, dan ternyata itu bagus buat pencernaan ya teman-teman ya. Nah untuk yang kelima adalah daging yang berlemak rendah atau daging rendah lemak teman-teman ya. Karena tubuh kita, lambung kita butuh banyak protein, banyak vitamin. Jadi kita harus jangan jangan makan yang biasa lah. Kita makanannya harus beda gitu ya. Lauknya harus banyak gitu ya, seperti telur, ayam, ikan ya. Teman-teman bisa dikukus atau dibakar gitu ya cara masaknya. Kalau kalau lambungnya udah mulai bagus, teman-teman bisa ngerasain, silakan udah mulai digoreng, ayamnya digoreng, ikannya digoreng, itu nggak apa-apa ya. Karena saya juga dulu seperti itu sambil belajar memberanikan diri makan makanan pantang ya. Karena jangan sampai kita terlalu mantang, akhirnya fobia terhadap makanan ya. Itu tujuannya. Jadi harus mulai dilatih agar lambung kita tidak kaget, dikit-dikit aja gitu ya teman-teman ya. Nah untuk yang keenam adalah susu. Nah ini juga penting banget susu. Susu di sini juga teman-teman nggak boleh sembarangan minum susu ya. Susunya harus susu yang rendah lemak. Susah juga ya. Biasanya teman-teman kalau saya cocoknya susu kambing teman-teman. Itu susu kambing Etawa itu teman-teman saya beli online biasanya ya. Saya beli online itu juga bagus, kandungannya banyak. Cuman karena barangnya nggak ada, nggak saya bacain kandungannya, tapi itu aman buat lambung. Atau teman-teman bisa memilih
susu bubuk yang tulisannya low fat itu ya, atau yang rendah lemak itu ya. Saya yakin teman-teman udah tahu ya untuk susu ini. Yang ketujuh adalah kurma, teman-teman. Nah, kurma ini juga sangat baik untuk pencernaan ya. Bisa memulihkan energi kita ya, karena kurma ini kan mengandung kurma ini kan prebiotik ya, prebiotik gitu ya. Kalau menurut Zaidul Akbar kan kurma ini prebiotik ya. Tapi teman-teman buat yang punya gangguan lambung atau punya asam lambung tidak boleh memilih sembarangan kurma, teman-teman. Karena saya pernah makan kurma yang terlalu manis, kurmanya lembek, terlalu manis, dan juga kulitnya itu seperti keras kurmanya. Itu ternyata efeknya di lambung saya itu perih panas itu ya kurma. Ya, jadi teman-teman, walaupun kurma bagus, tapi teman-teman kita tidak boleh makan sembarangan kurma. Jadi ciri-ciri kurma yang aman buat lambung itu, yang pertama, dia itu kulitnya nggak terlalu keras, teman-teman. Nggak ada lapisan kulit yang keras. Terus rasanya nggak terlalu nggak terlalu manis ya. Dia tuh nggak lembek teksturnya. Saya lupa nama kurmanya, kurma apa yang saya konsumsi itu yang cocok buat saya ya. Itu saya beli kalau nggak salah harganya sekilo itu 150 ya. Itu cocok buat saya, malah bagus, energinya bagus gitu ya. Kalau saya makan kurma yang harganya 60.000 itu sekilo, yang kulitnya keras terus manis banget, padahal teksturnya lembut, tapi ternyata di lambung saya nggak kuat ya. Malah kayaknya produksi asam lambungnya malah meningkat, jadi saya merasa perih gitu ya teman-temannya. Nah itu semua ketujuh makanan yang tadi saya sebutin adalah makanan yang dulu saya konsumsi, dan makanan itu hampir ada setiap hari, teman-teman ya. Hampir ada setiap hari, karena itu membantu proses kesembuhan makanan ini ya teman-teman. Nah teman-teman, ada sedikit tips dari saya untuk menjaga pola makan ini ya, agar teman-teman bisa optimal dalam menyembuhkan asam lambung, dalam menyembuhkan GERD, gastritis ya. Tipsnya yang pertama, jangan sampai teman-teman telat makan ya. Teman-teman bisa makan dalam porsi yang sedikit tapi sering, itu yang pertama. Nah yang kedua, teman-teman dilarang makan pada saat mau tidur ya, entah tidur siang ataupun malam. Jadi dikasih jarak jeda minimal 2 jam. Yang ketiga adalah perbanyak konsumsi air putih ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah perbanyak konsumsi air putih ya teman-teman ya. Kalau orang normal minimal 2 liter per hari ya, kita bisa 3 liter gitu ya. Karena tubuh kita sangat membutuhkan mineral yang sangat tinggi ya teman-teman. Nah mineral itu kan bisa didapatkan dari air gitu ya, karena biasanya orang ya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Silahkan dipraktikkan di rumah. Teman-teman harus yakin teman-teman bisa sembuh. Saya aja bisa sembuh, apalagi teman-teman. Tetap semangat. Insya Allah teman-teman bisa, asalkan teman-teman yakin bahwa teman-teman bisa sembuh 100%. Salam sehat selalu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.